Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Almadani dari program studi ilmu Al-Quran Tafsir angkatan 2023 dengan nomor induk mahasiswa 23010300280. Di sini saya akan menjelaskan sejarah adanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara di Indonesia berkumpul dalam satu kerapatan pemuda dan bersumpah atau berikrar, yaitu yang pertama bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, dan yang kedua berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan yang namanya yaitu Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1904 di Madiun antara lain adalah menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 atau ke-8. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo Berangka tahun 648 Masehi, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, dan lain-lain. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu sudah dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa suku, pelajaran, agama, Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Jadi awal mulanya masuk bahasa Melayu itu dikarenakan adanya perdagangan antara orang Melayu dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Baik. Sebagai bahasa antar suku Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara, bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Jadi setelahnya ada bahasa Melayu, yang mana waktu itu Soekarno menyatakan Sumpah Pemuda masih memakai bahasa Melayu. Maka sejak tahun 2015 kalau tidak salah sudah ditetapkan dalam KBBI bahwa bahasa Indonesia adalah menjadi bahasa negara Indonesia. Ya, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.